Saya mohon izin memperlihatkan bahan tayangan saya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Irfan Sadat Paling, Eskom MSI selaku penguji saya. Yang saya hormati Pak Muiz SHMM selaku coach saya. Yang saya hormati Pak Wahyu Diansyah SPDMM selaku mentor saya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kembali saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Wiska SPD, Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama di SMP Negeri 3 Togean. Lebih dahulu saya ingin memaparkan isu prioritas yang ada di SMP Negeri 3 Togean, yaitu minimnya kosakata siswa kelas 8, yang melatar belakangi saya untuk memilih isu tersebut selain hasil analisis APKL. Yang pertama, partisipasi siswa yang kurang selama pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, kemajuan dunia dan teknologi membuat bahasa Inggris memiliki peran penting. Yang ketiga, fasilitas sekolah dan kondisi wilayah yang kurang mendukung. Berangkat dari latar belakang ini, saya menggagas satu pemecahan isu, yakni meningkatkan kosakata siswa kelas 8 dengan menerapkan pendekatan kontekstual teaching learning di SMP Negeri 3 Togean. Adapun kegiatan saya selama aktualisasi itu ada 6. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor yang saya lakukan di tanggal 1 Oktober. Tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan konsultasi, hasilnya adanya bahan konsultasi. Tahapan kegiatan yang kedua, menyampaikan bahan konsultasi, hasilnya terlaksananya konsultasi. Tahapan kegiatan yang ketiga, meminta dukungan masuk persetujuan, hasilnya surat persetujuan. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, salah satunya menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kegiatan kedua, melakukan rapat internal. Saya lakukan di tanggal 4 Oktober tahun 2021. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat jadwal rapat. Hasilnya diperoleh jadwal rapat pada hari Senin, 4 Oktober, pukul 10. Tahapan yang kedua, memaparkan kegiatan aktualisasi. Hasilnya dipublikasikannya kegiatan aktualisasi. Tahapan yang ketiga, meminta kerjasama dan keterlibatan rekan guru dan tendik. Hasilnya, terlaksananya meminta kerjasama dan keterlibatan guru dan tendik. Yang keempat, menyusun jadwal yang disesuaikan dengan kegiatan aktualisasi rekan latsar lainnya. Hasilnya adalah jadwal gabungan peserta latsar. Dalam kegiatan kedua ini, saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, salah satunya sopan. Kegiatan yang ketiga, menyusun RPP. Saya melakukan kegiatan ini mulai dari tanggal 7 hingga tanggal 13 Oktober. Tahapan kegiatan yang pertama, menyusun jadwal pembelajaran normal, hasilnya jadwal belajar mengajar. Yang kedua, menganalisis KD yang akan dikembangkan menjadi RPP, hasilnya KD 3.6 dan KD 3.2 yang saya dapatkan. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran yang menerapkan CTL atau Contextual Teaching Learning. Hasilnya RPP. Kemudian tahapan yang terakhir, menyerahkan RPP ke kepala sekolah untuk divalidasi. Hasilnya RPP yang dibubuhi tanda tangan kepala sekolah dan cap sekolah. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, salah satunya adalah tanggung jawab. Kegiatan yang keempat, membangun komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Saya melakukan kegiatan ini bersama rekan guru yang lain yang menjadi peserta latsar juga, yaitu Pak Kasirun, tanggal 16 Oktober. Tahapan kegiatan yang pertama, mengundang orang tua atau wali siswa ke sekolah, hasilnya surat undangan. Kemudian tahapan yang kedua, memberikan persuasi kepada orang tua atau wali siswa untuk mendorong anaknya belajar. Hasilnya terlaksananya pemberian persuasi kepada orang tua atau wali siswa. Tahapan yang ketiga, membuat kesepakatan dengan orang tua atau wali siswa untuk terlibat aktif dalam mendampingi proses belajar anak. Hasilnya, poin kesepakatan. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, salah satunya bersikap hormat. Kegiatan yang kelima, melakukan aktivitas pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan mulai dari tanggal 13 hingga 29 Oktober 2021.
Tahapan kegiatan yang pertama dalam kegiatan ini memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. Hasilnya, terlaksananya pemberian apersepsi dan motivasi kepada siswa. Yang kedua, menyampaikan judul materi. Hasilnya, tersampaikannya judul materi di setiap pertemuan. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Hasilnya, terlaksananya penyampaian tujuan pembelajaran. Tahapan yang keempat, melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan CTL atau Contextual Teaching Learning. Hasilnya, terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan menerapkan CTL. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi terkait kosakata yang sudah dipelajari. Hasilnya, terlaksananya kegiatan menyimpulkan materi. Dalam kegiatan ini, saya telah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Salah satunya adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Saya melakukan kegiatan ini 2 kali untuk KD 3.6 dan KD 3.2, yaitu di tanggal 25 dan 30 Oktober 2021. Tahapan kegiatan yang pertama, menyusun evaluasi pembelajaran, hasilnya soal evaluasi KD 3.6 dan KD 3.2. Yang kedua, melaksanakan evaluasi pembelajaran, hasilnya terlaksananya evaluasi pembelajaran untuk KD 3.6 dan KD 3.2. Yang ketiga, menilai hasil evaluasi pembelajaran. Hasilnya adalah daftar nilai siswa kelas 8 di evaluasi pembelajaran. Dalam kegiatan ini, saya telah menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, salah satunya adalah transparan. Baik, saya lanjutkan ke tindak lanjut. Tindak lanjut setelah saya mendapatkan hasil dari kegiatan 6 rangkaian kegiatan dalam aktualisasi, saya mendapatkan hasil yang baik dan saya akan tindak lanjuti di kegiatan setelah saya berada di SMP Negeri 3 Togean kembali dengan menerapkan pembelajaran berbasis kontekstual sesuai dengan KD yang diajarkan ke siswa. Kemudian yang kedua, melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran seperti yang saya lakukan di kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, melibatkan orang tua di setiap tahun ajaran baru untuk mendampingi anak mereka dalam proses belajar. Yang keempat, menghabituasikan dan nilai-nilai dasar profesi ASN untuk mewujudkan misi pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menciptakan sumber daya manusia dan layanan pendidikan yang berkualitas. Demikian pemaparan saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke... Ada video? Ada, Pak. Oh, boleh diputar sedikit ya, karena tadi diminta. Mantap. Ya. Milenial ini berarti. Ya. Milenial. 2 menit saja ya. 2 menit, nanti sorong-sorong saja. Ya, durasinya saya... 1 menit juga. Durasinya 3 menit, Pak. Ya. Oh, no, di sorong aja nanti. Yang penting sudah bisa dilihat. Ini milenial ini berarti. Guru milenial. Share juga video mau internet. Mohon maaf Pak, kedengaran suaranya, ada back sound-nya saya sematkan. Iya. Iya. Kedengaran. Dengar. Mana itunya? Mana gambarnya? Mana videonya? Screen dulu yang ini, Kak. Keluar dulu yang PPT. Iya. Ya. Hanya suaranya yang kedengaran. Stop screen dulu yang ini. Baru masuk itu. Maaf, saya lupa. Iya. Dimaafkan itu, Pak Coach, maafkan. Oh iya. Share screen. Mantap ini. Iya. Intan. Dorong. Oh, saya kira videonya video hidup. Kan foto dijadikan ya. Video
Video hidup itu Pak. Ada beberapa Fotonya saja. Video hidup. Ini foto kan? Foto ya? Apa video hidup? Tadi Foto kayaknya foto ya dibuatkan anu ya. Iya Pak, saya punya foto. Oh ya sudahlah, kalau foto kan sudah ada. Saya kira waktu konsultasi itu ada videonya gitu. Terus di Cuma cut satu tinggal kegiatan yang saya buatkan video kemarin Pak, membangun komunikasi dengan orang tua wali siswa, tapi saya tidak sempat edit. Panjang sekali durasinya. Oh iya. Nanti di-share ke saya lah, coba share. Oh, Saya tambahan buat saya kan. Iya Pak. Ada. Video yang saya sebutkan tadi Pak Ya, yang oke deh. iya Pak. Oke deh ya. Saya kira itu ya, mungkin sudah ada gambaran sedikit dari Pak Penguji bahwa itu sudah disatukan dalam kegiatan itu. Kita berlanjut ke Ibu Intan, silakan Ibu Intan. Bisa di share screen kemudian di rekamannya sudah ya, Marnia. Kelihatan, Pak? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Intan sudah merekor ya? Direkor dulu ya. Belum, Ibu, tunggu. Ya, karena ini sudah ujian akhir, jadi silakan merekor. Sudah muncul, Tabe. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI selaku penguji, Bapak Muiz SH MM selaku coach, Bapak Wahyudiansa SPD selaku mentor, dan Ibu Marni selaku host pada ujian aktualisasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Intan Berlian Lebo, unit kerja di SDN Benteng. Di sini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 3 melalui Pojok Baca pada SDN Benteng. Adapun kegiatan yang pertama yaitu melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Di sini saya melaksanakan pada tanggal 3 Oktober di kediaman penulis, yaitu kediaman saya sendiri. Nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, anti korupsi mandiri. Outputnya yaitu adanya bahan pertemuan dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatan yang kedua, pelaksanaan konsultasi dengan kepala sekolah pada hari Senin 4 Oktober pada pukul 8.30 di kediaman Kepsek. Nilai-nilainya yaitu kejelasan, transparan, dan konsisten, akuntabilitas, kerakyatan yaitu nasionalisme, sopan dan bersikap hormat dan terbuka, etika publik, anti korupsi, jujur. Outputnya mendapat saran dan izin dalam kegiatan aktualisasi. Di sini lembar konsultasinya dan surat persetujuannya. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga meminta bantuan rekan guru. Saya lakukan pada tanggal 5 Oktober. Nilai-nilainya yaitu kejelasan, akuntabilitas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, etika publik. Outputnya yaitu rekan guru bersedia membantu menjadi observer pada saat pretest dan post-test. Kegiatan yang kedua melaksanakan pretest. Di sini saya lakukan pada tanggal 6 Oktober di kediaman penulis. Nilai-nilainya yaitu tanggung jawab dan kejelasan, akuntabilitas, anti korupsi mandiri. Outputnya lembar observasi. Kegiatan tahapan yang kedua melaksanakan kegiatan pretest. Dilaksanakan pada 8 Oktober di ruangan kelas 3. Nilai-nilainya yaitu tanggung jawab dan kejelasan, akuntabilitas, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, etika publik. Kemudian output yang dihasilkan yaitu memperoleh hasil pretest.
Kegiatan tahapan yang ketiga memeriksa hasil pretest dilaksanakan pada 8 Oktober di kediaman penulis. Adapun nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu tanggung jawab dan keadilan, akuntabilitas, mandiri, anti korupsi. Outputnya yaitu mengetahui keadaan awal siswa. Ini hasil pretestnya. Kemudian tahapan yang ketiga, kegiatan yang ketiga membuat pojok baca di dalam kelas. Tahapan yang pertama menyediakan bahan untuk pojok baca. Di sini saya lakukan tanggal 11 sampai tanggal 13 Oktober di ruangan kelas 3. Nilai-nilai profesi ASN yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, mandiri. Outputnya yaitu adanya bahan pojok baca. Kemudian tahapan yang kedua memberikan hiasan pada pojok baca. Di sini saya melakukan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober di ruangan kelas 3. Adapun nilai-nilainya yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, efektif, efisien, dan inovatif, komitmen mutu, mandiri, anti korupsi. Outputnya yaitu adanya hiasan. Tahapan yang ketiga membuat tata tertib pada pojok baca. Di sini saya melakukannya pada 18 Oktober sampai tanggal 19 Oktober. Di ruangan kelas 3. Adapun nilai-nilainya yaitu tanggung jawab dan kejelasan, akuntabilitas, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, mandiri. Outputnya adanya tata tertib. Ini foto dokumentasinya, pembuatan pojok baca. Kemudian kegiatan 4 yaitu membuat media pembelajaran untuk dimasukkan ke pojok baca. Tahapan yang pertama membuat media pembelajaran. Di sini saya lakukan pada 19 sampai 21 Oktober di kediaman penulis. Adapun nilainya yaitu tanggung jawab dan kejelasan, komitmen mutu, inovatif, anti korupsi, mandiri. Outputnya adanya media pembelajaran. Tahapan kegiatan yang kedua memperkenalkan media pembelajaran. Di sini saya melakukannya pada tanggal 22 Oktober di ruangan kelas. Adapun nilai-nilainya yaitu akuntabilitas, keadilan, etika publik memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Komitmen mutu, orientasi mutu. Outputnya yaitu siswa mengetahui cara penggunaan media. Adapun kegiatan yang kelima yaitu evaluasi. Yang tahapan pertama menyiapkan lembar pengamatan post-test. Di sini saya lakukan pada 25 Oktober di ruangan kelas 3. Adapun nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan, anti korupsi, mandiri. Outputnya adanya lembar pengamatan post-test. Tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan kegiatan post-test dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober di ruangan kelas. Adapun nilainya yaitu tanggung jawab dan kejelasan, akuntabilitas, etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Outputnya mengetahui hasil akhir minat baca siswa kelas 3. Tahapan kegiatan yang ketiga memeriksa hasil post-test dilakukan pada tanggal 29 Oktober di ruangan kelas 3. Adapun nilainya yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan, anti korupsi, mandiri. Outputnya mengetahui peningkatan minat baca siswa. Ini hasil post-test dengan hasil pretestnya. Adapun tindak lanjutnya yaitu penulis tetap konsisten melaksanakan kegiatan di pojok baca dan bersama-sama menjaga dan merawat pojok baca dengan baik agar selalu dapat digunakan oleh siswa saat ini maupun siswa selanjutnya. Yang kedua, penulis akan menggunakan media pembelajaran yang kreatif untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang ketiga, penulis akan terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, dan menjadi pembiasaan bagi penulis untuk kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada host. Ada video? Ada, Pak. Tapi digabung video sama foto-foto, Pak. Kalau ada video intinya, nanti didorong-dorong ke intinya saja, enggak apa-apa. Iya. Ya, coba inti kegiatannya. Kalau Pak Penguji bilang cuma 1 menit saja, yang penting ada kelihatan. Kalau video foto enggak usah, nanti dorong-dorong saja ke sana ya. Ada suaranya, Pak? Belum ada. Ada suaranya, Pak? Belum.
Belum ada, belum ada. Mohon maaf, Ibu Intan, stop share dulu baru share sound. Iya. Mute-nya. Mute-nya Intan. Di mute. Suaranya, ya. Kasih kecil, klik 2 kali. Tadi di bagian atas. Ya. Kasih klik 2 kali. Nah. Ini di remote control. Oh, tidak yang 1.3 tadi. Ini nomor. Share sound. Terjun. Mana videonya? Saya mengambil gagasan pemecahan isu yaitu Ada, Pak. konsultasi dan Sudah. koordinasi dengan bahan Boleh. pertemuan dengan Dorong. minta bantuan rekan guru. Ini videonya. Dalam melaksanakan kegiatan yang pertama membuat lembar observasi. Tahapan kedua melaksanakan kegiatan pretest oleh rekan guru sebagai observer. Tahapan ketiga yaitu memeriksa hasil pretest. Kegiatan ketiga membuat pojok baca di dalam kelas. Kedua, memberi hiasan pada pojok baca. Tidak, kira lagi satu. Kelas, kemudian mengecat botol dan memberi hiasan. Apa tuh? Ya, perbaikan dulu. Menyediakan buku bacaan. Wajah pekerjaan. Penguji wajah pekerjaan. Ya, bagus. Kemudian ketiga membuat tata tertib pada pojok baca. Guru-guru milenial kayak gini gitu. Ya. Iya. 4. Dimasukkan ke pojok baca pelajaran. Jadi cantik kan ruangannya kan pojok bacanya ya. Pelajaran. Jadi anak-anak jadi semangat. Begitu tempel dia punya poster-poster, tambah gagah kan. Tambah cantik. Kalau gurunya yang mengajar juga bagus-bagus kan. Gimana Pak Gus kan? Kelima, evaluasi. Adapun tahap Bagus. pengamatan kegiatan post-test. Yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, Sip. Tahapan ketiga memeriksa hasil post-test. Sip. Sudah, Pak. Oke, keren ya. Cukup katanya itu ya. Keren. Katanya ya. Ya, keren katanya. Oke, baik. Terima kasih kepada dua panelis kita atau kedua peserta kita yang telah melaksanakan atau memaparkan laporan aktualisasinya. Untuk itu waktu dan kesempatan diberikan kepada Pak Wahyu Diansa selaku mentor. Ya, Pak Wahyu, diberi waktu 10 menit maksimal untuk memberikan beberapa hal dukungan dan penguatan terhadap laporan dari kedua peserta kita. Untuk itu disilakan mulai dari sekarang Pak Wahyu. Ya. Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Miftah. Apa ini? Kenapa? Mau ini? Off dulu. Bapak penguji. Dan Pak Mentor. Sehat selalu Pak Mentor. Apa ini? Ya, terima kasih Pak. Serta rekan-rekan telah menyelesaikan Apa ini? prosesnya selama ini, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi pendidikan masing-masing. Kami selaku
berpesan bahwa apa yang sudah dilakukan ini mohon dilanjutkan dan diteruskan. Ini Kak, sini Kak. Oh sudah. Laksana ini karena tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kenapa tidak suaranya dorong? Dan berkesinambungan untuk waktu-waktu ke Bu depannya. Intan di mute. Mentornya lagi menjelaskan, Bu Intan. Ya, off mute-nya dulu. Punten. Ya, selanjutnya. Jadi harapan Ibu kami dari Intan, Iya maaf Ibu Bu, Intan berbicara. silakan di mute. Ya, silakan di mute dulu suaranya. Off mute-nya dulu, off mute-nya. ya, saya lanjut. Ya, silakan Pak Wahyu. Jadi harapan kami seperti itu selaku mentor baik kami secara pribadi maupun sebagai pegawai di Dinas Pendidikan berharap kegiatan ini berkesinambungan, tidak berhenti sebatas di latsar CPNS saja. Kemudian yang kedua pesan kami berharap kegiatan ini ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Menurut saya apa yang dilakukan ini sudah sangat baik dan bermanfaat terutama bagi siswa-siswa didik kita. Baiknya nanti kalau ada kegiatan KKG ataupun MGMP untuk SMP itu bisa ditularkan ke rekan-rekan gurunya seperti apa memotivasi siswa dalam meningkatkan, misalnya untuk Ibu Intan bagaimana meningkatkan minat baca itu baiknya disampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah lain melalui forum KKG ataupun forum MGMP khusus SMP. Kemudian kami berharap nantinya setelah ini ujian ini bisa kami koordinasi kembali apa tindak lanjut yang bisa kami lakukan melalui Dinas Pendidikan, apakah perlu kita buatkan surat edaran atau apa untuk memotivasi teman-teman yang ada di lapangan di sekolah-sekolah yang lain supaya menjadi acuan bagi semua sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Saya pikir cukup Pak, karena mohon maaf, mohon izin mungkin saya tidak bisa ikuti sampai terakhir karena rekan kami ada yang berduka, rekan kerja kami di sini. Iya. Insya Allah dikuburkan jam 2 ini Pak. Ya, turut berbelasungkawa ya Pak Mentor, Pak Wahyudi. Ya. Rekan kerja kami di Dinas Pendidikan. Saya pikir cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Wahyudiansyah. Kami juga dari saya selaku coach menyampaikan terima kasih banyak ya atas bimbingannya. Semoga nanti bisa disampaikan kepada para kepala sekolahnya mereka ini untuk bisa membimbing kembali di setelah pelaksanaan pelatihan ini. Ya, kami terima kasih ya kehadiran Bapak, memang penting bagi kami. Terima kasih sekali lagi. Walaupun kalau sudah mau out dari atau sudah mau leave, silakan tidak apa-apa. Ya, oke, terima kasih. Siap. Selamat Pak Wahyudin. Ya. Oke, baik, kita ke Pak Irfan selaku penguji kita untuk memberikan hal-hal yang bisa menyempurnakan laporan aktualisasi dari kedua peserta kita ini, baik Ibu Wiska maupun Ibu Intan, untuk lebih menyempurnakan lagi, lebih memperbaiki lagi laporannya. Untuk itu kepada kedua peserta kita siapkan alat tulisnya ya, supaya tidak rekamannya itu gampang untuk perbaikannya. Oke, baik. Kami silakan Pak Irfan, silakan. Makasih Pak Coach. Pak Mentor sudah ada. Bu Host, buat Bu Fiska nanti dilihat beberapa koreksi, saya kira bagus. Kalian sudah bisa menunjukkan bagaimana membuat aktualisasi, ada dalam bentuk gambar tadi yang Ibu Intan sudah ada dari dikombinasi. Saya kira memang guru milenial kayak begitu bisa menguasai IT, apapun disuruh ke teman dan sebagainya nggak ada masalah, ada kerjasama, ada saling bantu, ada nilai-nilai. Saya kira cukup bagus bagaimana mengkombinasi gambar dan video, itu variasi sekali. Ibu Fiska juga tadi cuma ada gambar-gambar, saya kira kalau divariasi seperti Ibu Intan lebih bagus lagi ya. Kira itu. Sebelum saya masuk ke intinya, saya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan, saya cuma mendengar dulu dari Ibu Fiska. Setelah aktualisasi, dari rancangan ke aktualisasi, Ibu Intan dapat nilai-nilai apa kaitannya dengan nilai-nilai ASN dalam aktualisasi itu, nilai-nilai apa aja yang didapat yang dalam aktualisasi? Boleh saya dengar Bu, ya, Pak. Bu Fiska? Ya. Saya Pak. Ya, baik, setelah melakukan 6 kegiatan selama aktualisasi, saya mendapatkan dan saya mengembangkan
dan akan saya habituasikan, yaitu nilai-nilai integritas. Apa yang saya sudah tanamkan dalam diri saya, itu akan saya terapkan dan aktualisasikan di dalam lingkungan sekolah saya. Kemudian nilai menghargai, komunikasi, konsultasi dan kerjasama itu penting sekali, Pak, karena kita bekerja dengan orang lain atau membangun kerjasama dengan orang lain itu harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga adalah nilai sila kedua kemanusiaan yang akan diterapkan di pembelajaran nanti, yaitu untuk memperbaiki semangat anak-anak, motivasi anak-anak itu adalah bagian dari sila kedua kemanusiaan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Bu Fiska, saya kira Bu Fiska sudah menginternalisasikan dalam diri nilai-nilai itu, dan selanjutnya aktualisasi dan seperti Ibu Intan bilang tadi menghabituasikan dalam kegiatan. Karena tadi dari mentor itu harapan besar bahwa ini akan jadi rujukan buat teman-teman yang lain di sekolah-sekolah untuk membuat model kayak begini. Ini namanya inovasi ya, ada inovasi, ada kreativitas di dalamnya ya, bagaimana. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan dari mentor bahwa bukan hanya di sekolah ini, jadi bisa ke sekolah-sekolah yang lain juga dan bisa dibantu. Kira itu harapan besar. Bagus Ibu Wiska memahami menginternalisasikan nilai-nilai internalisasi depan lebih lagi ya. Kita lihat. Nah, Bu Intan nanti ini diganti nama dulu baru jabatan, begitu ya. Seperti di atas Bupati, nama dulu baru jabatan. Biasanya nama baru sebagai apa, kayak begitu ya. Ya kan? Terus ini ketua bukan ketua ya, kepala BPSDM, kepala badan badan BPSDM ya, kepala badan BPSDM. Terus itu coach juga nanti itu ya, nanti diperbaiki. Tidak terlalu banyak, saya coba lihat juga tidak ada perubahan. Nanti Bu Intannya kayak begini juga di ini nanti disesuaikan, ini aja dikurangi biar dia sama, kecuali dia sudah lewat bisa disambung ke bawah. Tapi kalau masih bisa ditolerir, dihilangkan saja ini sampai di sini ya. Paham ya? Biar lebih bagus. Jangan kan sebenarnya ininya aja yang terlalu panjang ya. Saya kira bagus. Ada video, saya dengar ada suara ya. Siapa ya? Ini nilai ini juga ya. Ini ada kurang juga ya. Bu Anu, manfaat aktualisasi ini nanti ditambah. Ini siswa enggak ya. Ada satu bagi OPD, bagi peserta, bagi Pemda dan masyarakat ya. Kalau mau ditambahkan ya. Iya. Itu aja masukan saya. Kita langsung aja ke ini. Saya lihat juga tahapan kegiatan di nilai-nilai apa. Ini juga nanti menyesuaikan aja ya indikatornya dari akuntabilitas itu, saya cuma kasih tanda. Tapi kalau yang lain itu saya kira nggak ada masalah, sudah itu bagus, rapi penulisannya. Saya juga coba lihat ke itu, ke bab 3. Nah, ini saya kira sudah nanti 1-2 yang nanti dilihat kembali ya. Tapi kalau ini tervalidasi ya saya kira sudah, RPP telah. Ya, bagus nih. Jadi kalau di rancangan sini, di rancangan aktualisasi sudah bagus, maka saya bilang di bab 3-nya itu pasti gitu bagus. Nanti tinggal menyesuaikan saja, ya kan, sudah sesuai. Cuman fotonya juga bagus, kalau bisa ada lagi varian. Kayak ini apa ya? Ini bahan konsultasi ya, bahan konsultasi. Saya kira kalau bahan konsultasi bukan ini kan? Bahan apa saja yang dikonsultasikan kan, ini bukan dalam bentuk lembaran begini kan, ya saya kira bahan-bahan apa aja yang dikonsultasikan kan bisa disandingkan, mungkin ini satu yang lain lagi ya, kira ditambahin itunya. Terus ini saya kira menyampaikan ini, kalau saya lihat yang dipegang kan banyak ini kan, jadi nanti disesuaikan aja, disandingkan bagus. Saat konsultasi ada bahan konsultasinya kan. Iya Pak. Saya kira bagus maksudnya ya. Tinggal di sana mengundang rekan guru peserta tenaga laksana, saya kira. Nah, ini dimaksimalkan bagus, pemasangan itunya juga bagus, saya kira bagus. Insya Allah tinggal nggak ada koreksi saya, hanya sedikit ini apa
gabungan peserta latsar ini apa maksudnya? Jadwal, oh jadwal ya? Iya, Pak. Jadwal Karena gabungan. kami Oke. berenam di dalam sekolah itu. Iya, oke. Oh, iya. Membuat jadwal, ini membuat jadwal pembelajaran, terus kalau bisa ini terus ada jadwalnya sudah disandingkan gitu. Jadi kelihatan membuatnya tetap ada jadwalnya gitu, begitu ya. Jadi disandingkan dua gambar, Hasilnya. satu membuat dengan hasil jadwal itu mana gitu ya. Itu Ada yang kita mau jadwalnya. lihat kan. Ya, jadi kelihatan sementara membuat dan ada jadwalnya, menyusun jadwal ya. Ya kan? Tuh, ya. Terus jadwal. Oh, ini ada jadwal Iya. normal. Kenapa ini jadwal normal apa ya? Iya, menyusun jadwal pembelajaran normal, Pak. Jadi di bawahnya itu saya jadwal belajar mengajar. Iya, sama kan? Oh ya, ini aja disandingkan bagus. Lebih ini. Jadi tidak bisa begini ya. Oh iya, Pak. Nanti di ini saya kira sudah bagus. Nanti ini apa ya? Setelah dianalisis. Oh, ini setelah dianalisis. Nah, kalau bilang setelah dianalisis, mana sebelumnya gitu. Jadi disandingkan. Ada sebelum dan sesudah gitu ya. Before, after ya. Gitu kayak gitu. Jadi ada pembanding gitu ya. Tujuan langkah pembelajaran menentukan. Nah, kalau menentukan, nah ini artinya seperti ini, menentukan jadwal apa ya kan? Kalau cuma ini kan orang sementara mengetik, menentukan gimana gambarnya orang sementara, ya kan? Kayak gitu. Jadi ada before after-nya gitu ya, kayak gitu ya. Jadi kelihatan betul-betul disandingkan. Jadi orang paham melihat ya. Mencetak undangan untuk orang tua wali ya kan? Nah ini ada undangannya. Nah itu kenapa nggak dijadikan satu saja kan? Tapi saya kira supaya narasinya nyambung gitu. Ini kan bisa begini atau dijadikan satu paling bawah saja, ya kan? Begitu. Jadi kelihatan ya, membuat undangan ini undangannya gitu. Jadi saya kira itu bagus gitu. Nah, cuman ini juga yang nanti jangan kayak gini ya. Nanti diperbaiki aja lah dulu ya. Yang ini ya. Lihat ya. Iya. Bu. Nah, ya nanti disesuaikan. Nah, ini kayak terlalu pisah gitu. Saya kira bagus, banyak saya kira, banyak. Ini lumayan banyak juga kegiatannya ya, ditambah ininya. Ini apa ya? Soal evaluasinya, Pak. Nah, ini yang kita nggak bisa lihat soalnya kayak gimana kan? Nanti diperbaiki aja yang soalnya ini, kita bingung lihatnya gitu kan? Ada di lampiran, Pak. Oh ya, nanti di lampiran. Cuman kalau bisa di lampiran di situ juga bagus kan, lampiran lebih ini. Nah, ini ada beberapa saya lihat di akhir itu ada yang belum tuntas. Nanti seperti harapan tadi Pak, ini harus dituntaskan karena ada 4 orang masih belum tuntas pembelajarannya. Ya, saya lihat. Nanti digenjot lagi. Setelah ini ya sudah tuntas. Ya, saya kira itu. Selamat buat ini, mudah-mudahan nggak ada perbaikan. Ada tindak lanjutnya juga nggak ada, belum ada ini ya? Iya, tindak lanjutnya belum saya tambahkan Pak untuk melakukan remedial. Oke. Nanti diperbaiki aja, saya kira itu. Makasih, sukses ya buat Ibu Fiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Coach? Ya. Saya lanjut ya Pak Coach ya? Iya, langsung. Iya. Buat Bu Intan Lebo. Orang Parigi ini Lebo. Iya, saya kira orang Parigi, bukan orang Parigi Bu Intan ya? Bukan Pak, orang Padang. Biasanya Lebo, orang Lebo gitu. Nah, sama Bu Intan, sebelum kita masuk ke saya juga ingin dengar penjelasan Ibu Intan kaitannya dengan nilai-nilai yang didapat di aktualisasi. Apa-apa aja nilai-nilai itu ditambah. Kan kemarin sudah ada ditulis. Ingin dari aktualisasi ini nilai apa aja yang Ibu Intan terapkan dan didapat dalam nilai dalam pelaksanaan aktualisasi. Ya Pak, terima kasih. Di sini saya menerapkan nilai tanggung jawab di mana semua kegiatan saya selesaikan dengan baik dan saya dapat mempertanggungjawabkan kegiatan saya, kemudian inovatif, saya membuat sesuatu yang baru sehingga bermanfaat. Kayak pojok baca itu kan maksudnya semenjak saya buat pojok baca, guru-guru mau juga buat pojok baca di kelasnya, begitu. Kemudian mandiri. Di sini saya mengerjakan kegiatan saya sendiri tanpa ketergantungan terhadap orang lain. Begitu Pak, terima kasih. Banyak lagi ya yang perlu diinternalisasikan ya.
Iya, Ya, Pak. nanti ditambah lebih diinternalisasi, dihabituasikan, itu yang penting, dihabituasikan dalam aktualisasi nanti ya. Iya, Pak. Setelah ini, aktualisasi setelah ini. Jadi tidak sampai di sini, harapan tadi bahwa setelah ini dilanjutkan lagi ya. Nah ini punya Ibu Anu tadi, Ibu Fiska, nih minta kopi aja punya ini. Punya teman Intan Lebo ini kan tinggal kopi aja ya. Udah. Saya kira itu sama dengan yang lain, katanya kayaknya Ibu Intan juga bagus juga nih. Cuman ada Bu Intan, nanti dilihat di halaman berapa ini yang penulisannya itu masih tidak ini ya. Ada di halaman berapa ya? Nanti di halaman 14, 13, 14 itu. Nanti menyesuaikan aja ya. Iya, Pak. Terus tabel kira sama nilai-nilai akuntabilitas juga gitu. Nah ini Ibu Intan pakai nilai ASC ini ada 2, ada nilai etika publik ada 2. Nah, ini ada satu nilai di pasal 4 itu yang tidak ada ya. Nanti dimasukkan. Iya ya. Tahu kan? Mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah ini juga tolong kepalanya, masa ada badan tidak ada kepala ya. Ini kan ada nilai, ada indikator, dibikinkan tabel di atas gitu ya. Iya Pak, siap. Supaya orang bisa membaca ya. Saya kira sama dengan yang semua ya, semua begitu ya, tinggal ditambah kepalanya aja. Ada nilai, ada indikator. Saya kira itu saja. Saya juga melihat di tahapan Ibu Intan juga, saya kira sudah saya cek juga. Saya kira saya nggak ada, cuman ada kalau melaksanakan post-test artinya pelaksananya post-test kayak begitu kan. Memeriksa hasil post-test artinya terlaksananya pemeriksaan hasil post-test kayak gitu. Kan saya sudah pernah bilang, ini ada bagus, yang lain bagus kok. Jangan terdapat tersedianya pojok baca ya. Kan terdapat pojok baca, tersedianya pojok baca ya. Itu jadi perbaiki, saya kira yang lain kemarin penguji penguji terlaksananya post-test ya. Pak Irfan ya, Pak penguji begini kemarin kalau pakai terlaksananya atau tersedianya itu di kolom rancangan, kenapa sampai diarahkan dia adanya itu berarti sudah jadi itu maksudnya jadi iya. Kalau terlaksana tersedianya itu masih pada rancangan. Kita pakai kata itu di rancangan. Kalau sudah adanya itu berarti sudah jadi. Itu maksudnya Pak. Iya, sebenarnya bahasa output itu sebenarnya Pak Coach, kalau bahasa kita perencanaan, bahasa tersedia artinya sudah ada itu barang itu, sudah tersedia. Jadi dari hasil kegiatan itu ini hanya narasi saja. Kalau di narasi perencanaan, bahasa output itu begitu, tersedia berarti sudah disediakan, sudah dilaksanakan. Jadi tersedianya, jadi yang belum tersedia jadikan tersedia. Begitu bahasa output perencanaan gitu. Coba kalau kita melihat di RPJM apa itu bahasa kayak begitu narasi. Jadi memang hanya pengalaman saja. Saya kira nggak masalah Pak Coach. Menyesuaikan saja. Sip. Menyesuaikan saja. Saya kalau saya nggak terlalu penting Pak. Kalau seperti itu nanti dimengerti itu dan dilaksanakan. Rubah. Iya, siap Pak. Saya nggak masalah ya. Oke deh, siap. Menyesuaikan aja dengan Pak Coach, minta juga petunjuk dari beliau. Saya juga cuma menyarankan begini. Karena saya dulu pernah ikut juga kaitannya dengan itu, jadi bahasa tersedia terlaksana itu bahasa perencanaan, output dari hasil output kerja apa yang kita mau kerjakan di kegiatan itu yang kita. Nah ini kembali lagi kalau memang gitu sih saya sih tidak terlalu pertentangkan. Yang penting intinya Ibu Intan sudah melaksanakan outputnya itu dilaksanakan semua, itu aja kata kuncinya. Dan itu saya lihat sudah dilaksanakan semua. Tinggal nanti dianu saja. Bu Intan kayak begini ya, boleh dibikin variasi, tapi lebih bagus dibikin variasi tapi memanfaatkan ruang. Jangan terlalu kecil kayak begini ya. Jadi pemanfaatan ruang ya. Terus ini kayak ini masih ada yang kurang. Saya kira bagus. Nah ini banyak variasi, tapi saya kira nanti disesuaikan. Kalau memang cukup bagus, boleh bikin variasi, tetapi dimanfaatkan ruang itu ya. Iya Pak, siap. Terus ini yang saya mau bilang, kalau memang ini kan ada dokumentasi foto. Kenapa nggak diplot aja ke situ juga? Jadi ini artinya rangkuman dari semua kegiatan, dari atas kegiatan satu ada tahapan-tahapan. Iya. Nah di sini foto-fotonya ada, nggak apa-apa double. Oh double tiap apa? Apa-apa kan? Ya. Nah ini
Bagus sih, cuman ruang lingkup, ruang itunya terlalu ini kecil imut gitu. Apa imut seperti Ibu Intan, nggak tahu lah ya. Gitu. Begitu Pak Coach. Jadi memang ini kan ya, ini Bu Intan bagus ini. Kalau di foto saya dikirim buat saya jadikan bingkai foto ini bagus itu. Cuman dimanfaatkan ruangnya gitu. Iya, Pak. Variasi juga sih bagus. Nah, cuman ini terus ini dimasukkan aja daripada cuman itu ditulis foto dokumentasi. Mana fotonya kan? Apa yang foto tadi itu ditempel lagi. Bagus. Iya, siap Pak. Ini varian bagus, cuman lebih jelas dikasih lebih jelas saja supaya jangan terlalu banyak, tapi foto nggak perlu terlalu jelas. Tapi intinya orang bisa memahami. Ya, saya kira itu begitu juga ya, Bu Intan. Sudah lihat videonya bagus. Ini ya, nanti kembali tinggal menyesuaikan. Saya kira itu dari saya anggap lumayan bagus ya, rapi. Tinggal nanti ini kayak Bu Intan nanti dimaksimalkan ruangannya ya. Iya. Biar jangan imut-imut begini, imut-imut seperti ini tanpa coach. Jadi ya itu dia bikin imut juga ya. Tinggal lanjut dan sebagainya ditambah lagi deh. Kira demikian, sukses buat Ibu Intan dan Ibu Fiska. Bagus ya. Terima kasih Pak. Cepat selesai. Terima kasih banyak Pak Pemuji. Terima kasih Pak Coach. Sukses buat Pak Coachnya. Pak Pemuji. Ya, siap. Pak Pemuji, Pak Irfan, Ya. katanya programkan di Triwulan 1 untuk monitoring evaluasi tindak lanjut. Oh ada, kita sudah nanti kita bikin kegiatan Jadi itu. kalau begitu ya, Ya, kita kita bikin begitu ya, kegiatan sampai itu. di Insya suara ya. Allah. Oke deh, Iya, di kita Ampana. kebagian. Ya, sekaligus kita refreshing di sana. Kebetulan Ya, di bawa sama Ibu bidang Marni. saya, jadi ada. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Pemuji, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Semoga sukses selalu ya, Intan sama Wiska ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, oke deh. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke Sukses Bohos, ya, silakan Bohos. Rizka, Bu Ya, Intan. Baik, terima kasih. Saya mau ke Ampana ya nanti, ketemu di Ampana kita. Iya Pak, ditunggu kedatangannya. Togean, Pak Togean. Yuk. Oke, baik. Terima kasih Bapak Coach. Terima kasih, kasih Bu Bapak Host. Penguji yang sudah memberikan cukup banyak saran dan masukan yang baik kepada Wiska dan Intan. Dan terima kasih kepada Bapak mentornya ya, yang sudah memberikan dukungan dan penguatan, dan juga semangat kepada Ibu Wiska dan Ibu Intan. Dan kepada Bapak Kos, terima kasih banyak sudah membimbing Ibu Intan dan Ibu Wiska selama ini dalam pembelajaran hingga sampai diaktualisasi. Baik, untuk seminar Wiska dan Intan sudah selesai dan berjalan dengan baik. Mohon izin Ibu Intan dan Ibu Wiska, silakan di lift. Kita akan lanjut ke peserta yang berikutnya, Bapak Randy. Ya, terima kasih Ibu Pak. Oke, Ya. baik. Sukses ya. Ibu Marni. Ya, terima kasih.